Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Tunduklah kepada Allah. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudaraku yang saya kasihi, arti kata penundukan diri adalah secara sukarela berserah kepada satu sama lain, menyerahkan rencana-rencana atau tujuan seseorang kepada orang lain. Jadi, penundukan diri membawa seseorang berada di bawah kepemimpinan orang lain. Begitu pula sebagai umat Tuhan, kita harus mempunyai penundukan diri kepada Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan, serta mau dipimpin oleh Tuhan. Untuk memiliki penundukan diri tidaklah mudah, karena membutuhkan kerendahan hati. Alkitab tegas menyatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Namun di zaman sekarang ini, sulit rasanya menemukan orang yang punya kerendahan hati. Kebanyakan orang cenderung menjadi congkak dan suka membanggakan diri sendiri. Apalagi kalau ia kaya atau berpangkat. Penundukan diri dan kerendahan hati adalah satu paket, tidak terpisahkan. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, berarti kita mengikuti jalan-jalannya dengan setia, mau dibentuk dan dikoreksi. Alkitab berkata, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. Wahyu 15 ayat 4 bagian B dan ayat 5. Jadi, ketika kita tunduk kepada Tuhan, berarti Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita, sehingga kita pun beroleh kekuatan untuk melewati setiap pencobaan demi pencobaan yang dilepaskan iblis. Penundukan diri harus tumbuh dari diri kita, dan itu merupakan tindakan nyata setiap hari. Bukan hanya waktu-waktu tertentu saja. Untuk tunduk kepada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus mati terhadap daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Galatia 5 ayat 17.
Ketika kita mati terhadap daging kita, kehidupan kita akan berdampak bagi orang lain karena kuasa Tuhan akan bekerja dalam kita. Yesus adalah teladan utama dalam hal penundukan diri. Dia tunduk dan hidup taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dampaknya adalah dalam diri Yesus mengalir kuasa dan otoritas sorga, sehingga dia sanggup melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Jadi saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, tunduklah kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan berarti tunduk kepada firman-Nya dan melakukan firman itu melalui tindakan nyata, bukan hanya sekedar ucapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk selalu tunduk akan firman-Mu, sehingga Engkaulah yang mengendalikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan di sepanjang hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan beristirahat, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu agar kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.